pertama adalah endometriosis. Penyakit ini terjadi ketika ada jaringan yang tumbuh di dinding uterus. Orang yang menderita endometriosis akan merasa nyeri terutama pada saat sedang menstruasi, bahkan berpengaruh terhadap kesuburannya. Dibandingkan dengan perempuan subur, mereka yang mengalami kesulitan memiliki keturunan 8 kali lebih rentan mengalami endometriosis. Upaya pencegahan endometriosis adalah bisa dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, seperti olahraga yang teratur, makan makanan yang bergizi, dan hindari stres. Yang kedua adalah kanker serviks. Jangan sepelekan kanker yang disebabkan oleh HPV atau kanker serviks. Setiap tahun, puluhan ribu perempuan menderita kanker serviks. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap kesuburan seseorang. Cara pencegahannya dengan rutin untuk melakukan pap smear, terutama bagi yang sudah aktif berhubungan seksual dan melakukan vaksinasi HPV. Yang ketiga adalah PCOS. Terkadang perempuan baru menyadari memiliki penyakit pada sistem reproduksi berupa PCOS ketika sedang menjalani program hamil. PCOS adalah singkatan dari Polycystic Ovary Syndrome, yaitu munculnya kantong berisi cairan di salah satu atau kedua ovarium. PCOS ini berkaitan dengan hormon. Upaya pencegahan PCOS adalah biasanya dokter akan menyarankan menjalani gaya hidup sehat dan aktif bergerak sehingga kesehatan sistem reproduksi lebih terjaga. Yang keempat adalah fibroid rahim. Fibroid rahim atau uterine fibroid juga merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi yang kerap terjadi. Hanya saja penderita kerap tidak mengalami gejala apapun. Dokter biasanya mendeteksi adanya fibroid ini saat melakukan pemeriksaan USG. Yang kelima adalah gonorrea dan chlamydia. Kedua jenis infeksi menular seksual di atas kerap terjadi dan mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Jika dibiarkan, penyakit seperti gonorrea dan chlamydia bisa saja menyebabkan radang panggul dalam jangka panjang. Masalah infeksi menular seksual juga bisa memicu infertilitas. Upaya cara pencegahannya bisa dengan melakukan seks aman dengan memakai alat kontrasepsi. Selain itu, tidak gonta-ganti pasangan juga penting untuk memastikan tidak ada resiko penularan infeksi menular seksual. Yang keenam adalah HIV atau AIDS. Sebagian besar kasus HIV pada perempuan diperoleh dari kontak langsung saat berhubungan seksual dengan pasangan. Tak hanya itu, berbagi jarum dengan orang yang terinfeksi juga merupakan media penularan HIV. Menghindari kedua pemicu itu juga merupakan cara mencegah penularan HIV atau AIDS. Berkat majunya pengobatan modern, HIV bisa diatasi seperti segala halnya penyakit kronis lainnya. Tak sedikit penderita HIV yang kualitas hidupnya tetap baik bahkan memiliki keturunan. Dengan perawatan infertilitas kasus, kemungkinan menularkan virus pada bayi cukup rendah. Yang ketujuh adalah disfungsi seksual. Tak hanya pria dengan disfungsi ereksi, perempuan pun bisa mengalami disfungsi kehidupan seksual. Mulai dari seks terasa nyeri, tidak menarik, hingga banyak lagi kondisi yang dapat berpengaruh terhadap kesuburan. Upaya pencegahannya adalah terjadinya disfungsi seksual pada komunikasi. Jangan ragu mendiskusikan hal ini tak hanya dengan kepada pasangan, tapi juga dengan tenaga profesional. Dengan demikian bisa diketahui akar masalah. Mengapa seseorang mengalami disfungsi seksual dan tidak bisa menikmati hubungan intim dengan pasangan. Yang kedelapan adalah keputihan. Keputihan adalah penyakit pada sistem reproduksi yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Gejala yang ditimbulkan adalah terdapat cairan putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Sering mengganti celana dalam, hindari pakaian dan celana ketat, tidak menggaruk-garuk vagina, dan jangan lupa untuk berpola hidup sehat. Yang kesembilan adalah sifilis atau raja singa. Sifilis atau raja singa adalah penyakit pada sistem reproduksi yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum.
Gejala yang ditimbulkan adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh atau di daerah sekitar kelamin. Cara pencegahan sifilis adalah dengan menghindari alkohol dan obat-obatan terlarang, tidak berganti pasangan, tidak melakukan kontak seksual dalam jangka waktu lama. 10 adalah herpes simplex gentalis. Herpes simplex gentalis adalah penyakit pada sistem reproduksi yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Gejala yang ditimbulkan adalah gatal-gatal, pedih, dan kemerahan di kulit daerah kelamin. Upaya pencegahan herpes simplex gentalis adalah dengan tidak berganti pasangan seksual. Sekian dari saya, terima kasih.